Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu kelima ini, saya akan memaparkan suatu materi dengan tema pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Sebelum itu, kita masuk dulu dalam suatu pengertian manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini mempunyai kewajiban untuk mengkoordinir semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, sehingga tujuan proyek dapat tercapai dengan baik dan semua pihak secara optimal mendapat hal-hal yang menjadi sasaran mereka untuk keterlibatan proyek. Artinya, manajemen proyek tersendiri merupakan suatu elemen penting. Semakin bagus manajemen proyek tersebut, maka berjalannya proyek juga itu tidak akan menemukan banyak hal-hal yang dapat menghambat pekerjaan proyek tersebut. Nah, langsung ke dalam sasaran yang dituju dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Yang pertama, pemilik atau owner. Nah, sasaran pemilik biasanya yang pertama biaya proyek yang cukup murah, kemudian keuntungan besar, kemudian dalam waktu pelaksanaannya semakin singkat, serta tidak adanya kesulitan dalam pelaksanaan. Selanjutnya yaitu konsultan. Nah, untuk sasaran yang diharapkan dari konsultan yang pertama imbalan yang tinggi, kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan yang longgar, kemudian informasi tentang proyek tersedia cukup lengkap, keputusan yang cepat dari pemilik proyek berkenaan dengan pekerjaan yang ditanganinya, serta cara pembayaran yang cepat dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu kontraktor. Ya, yang pertama pasti keuntungan yang didapatkan cukup besar. Kemudian tidak adanya keterlambatan dari gambar. Selanjutnya itu kemungkinan terjadinya perubahan desain itu minim. Kemudian kedatangan bahan baku dan peralatan yang tepat waktu. Kemudian tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan, serta bebas memilih metode pelaksanaan yang akan diterapkan. Kemudian izin pelaksanaan pun bangunan pun terbit dengan lebih cepat. Kemudian yaitu penyediaan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya yaitu proses pembayaran yang cepat dan tepat waktu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemasok atau supplier. Nah, sasarannya yang pertama persyaratan tentang mutu bahan yang jelas, yaitu spek-spek bahan baku yang digunakan, kemudian spek dari alat-alat yang akan digunakan dalam suatu proyek itu jelas persyaratannya serta informasinya. Kemudian waktu untuk melakukan pengiriman bahan yang telah dipesan. Nah, itu harus menjadi pertimbangan apabila alat ataupun bahan baku yang akan dikirim itu dari luar kota atau luar pulau jangan sampai menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek. Kemudian keuntungan pun yang didapat harus cukup besar. Kemudian sasarannya meminimalkan pemakaian bahan atau alat yang tidak lazim atau yang tidak standar biasanya. Kemudian toleransi kebutuhan mutu yang cukup layak. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Nah, ini sasaran dari para tenaga kerja. Yang pertama, gambar harus sudah jelas, sudah selesai sebelum memulai pekerjaan. Kemudian minim adanya perubahan desain. Kemudian selanjutnya itu material serta alat yang akan digunakan itu datang tepat waktu sebelum pekerjaan. Kemudian tidak adanya keluhan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu instruksi yang jelas dari metode yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pelayanan yang tepat waktu. Nah, selanjutnya itu masyarakat sekitar. Yang pertama, tidak adanya gangguan, artinya masyarakat pun ingin berjalan suatu proyek itu dengan nyaman dan aman. Kemudian ya, yang kedua, tidak adanya dampak lingkungan. Nah, hari ini masyarakat yang diharapkan masyarakat pun apa sih AMDAL dari adanya suatu proyek tersebut? Masyarakat pun tidak mengharapkan adanya dampak lingkungan yang negatif, terlebih setelah adanya proyek tersebut. Kemudian, masyarakat pun diharapkan adanya kenaikan kesejahteraan sosial dari adanya proyek tersebut. Artinya masyarakat pun merasa dilibatkan dalam pembangunan suatu proyek tersebut. Kemudian, hasil dari proyek tersebut tentunya harus dinikmati oleh masyarakat, baik dari segi harga maupun dari kualitas yang dihasilkan dari proyek tersebut. Selanjutnya yaitu institusi keuangan. Nah, ini sasarannya yang pertama memberikan pinjaman yang aman, kemudian penggunaan uang pinjam sesuai dengan jadwal proyek. Selanjutnya itu memberikan cukup keuntungan untuk menutup pelayanan pinjaman. Selanjutnya itu lembaga pelayanan. Nah, untuk lembaga pelayanan ini sasarannya yang pertama sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.
Maka jadwal waktu penyelesaian proyek pun harus tepat dengan permintaan konsumen. Kemudian gangguan yang terjadi selama proyek berlangsung itu pun sangat kecil. Selanjutnya yaitu badan pemerintah. Yang pertama, pemanfaatan hasil pembangunan sesuai dengan tujuan awal. Kemudian pelaksanaan pembangunan pun sesuai dengan kebijaksanaan peraturan yang berlaku pada pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada lembaga-lembaga internal. Untuk lembaga internal, sasarannya yang pertama jadwal waktu pelaksanaan yang longgar. Kemudian waktu yang cukup untuk mengumpulkan informasi tentang proyek, serta pelaksanaan proyek tidak mengubah prosedur operasinya. Nah, ini gambaran secara umum mengenai tahapan proyek baik dari studi, desain, pelelangan, serta pelaksanaan, serta ada beberapa pihak yang terlibat, kemudian ada gambar yang mana yang terlibat penuh, serta hanya keterlibatannya sebagian bisa dilihat secara sesama, baik itu dari pihak dari pemilik sampai lembaga internal dan keterlibatan dalam tahapan-tahapan proyek. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.